Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa, pendamping putra-putrinya belajar, yang saya hormati, yang saya muliakan, semoga apa yang Ibu lakukan untuk putra-putrinya dicatat dan dinilai oleh Allah sebagai ibadah dan bekal menghadap Allah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kelas 5A dan 5B Madrasah Ibtidaiyah Rahmah yang Bapak banggakan. Alhamdulillah jumpa kembali kita dengan bahasa Arab. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat apapun yang terjadi. Karena dengan semangat, insya Allah yang kita cita-citakan pasti berhasil. Untuk itu bersemangatlah dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Nah, anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang ismul isyarah wal ismu was sifatu. Artinya isim isyarah, kata tunjuk, isim dan sifat atau isim sifat. Untuk itu harapan saya, ikutilah pelajaran ini dengan baik, perhatikan dan perlu diulang-ulang materi ini karena sangat bermanfaat sekali untuk kalian sebagai pelajar. Untuk itu, sebelum kita mulai belajar, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari perhatikan isim isyarah, isim dan sifat atau isim sifat. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Isim isyarah adalah kata tunjuk yang berfungsi untuk menunjukkan suatu yang dekat atau jauh. Jadi nanti kalau ditanya, apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah kata tunjuk. Ingat tuh, isim isyarah adalah kata tunjuk yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang dekat atau jauh. Ingatnya gitu ya, seperti itu aja ya. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Tunjuk apa? Baik yang jauh maupun yang dekat. Oke, kita lanjut. Dalam bahasa Arab, yang termasuk kata tunjuk dekat adalah haza dan hazihi. Dalam bahasa Arab, yang termasuk kata tunjuk dekat adalah haza dan hazihi. Ingat tuh ya. Jadi dalam bahasa Arab, untuk kata tunjuk dekat itu haza dan hazihi. Nanti di bawah ada contoh. Yang pertama adalah isim isyarah. Isim isyarah itu yang menunjukkan sesuatu yang dekat. Yang mana? Haza atau hazihi. Artinya ini. Jadi haza, hazihi ini adalah termasuk isim isyarah. Isim isyarah yang menunjukkan sesuatu yang
dekat. Atau dalam istilah bahasa Arabnya lil qorib. Lil qorib, untuk yang dekat. Artinya ini. Ini supaya kalian ingat-ingat. Isim isyarah itu ada lil qorib, ada lil ba'id. Nanti kita pelajari di hari ini. Oke. Ini kita memasuki ismul isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah itu katanya haza, digunakan untuk muzakkar atau laki-laki. Haza digunakan untuk muzakkar. Ini lil qorib, untuk yang dekat. Contoh, haza Ahmad, haza tairun, haza maktab. Itu semua yang muzakkar. Jadi benda muzakkar, tandanya kalimat tersebut tidak ada tak marbutohnya. Maktabun, tairun, Ahmad. Itu semua menandakan bahwa itu adalah benda laki atau benda muzakkar. Jadi kalau bendanya muzakkar, kata tunjuknya juga atau ismul isyarahnya haza. Haza, haza. Ini untuk yang dekat. Dan kata hazihi digunakan untuk muannas atau perempuan. Jadi kata hazihi digunakan untuk muannas atau perempuan. Nah, ini juga termasuk ismul isyarah lil qorib. Jadi kata tunjuk untuk dekat. Contohnya, hazihi Aisyah. Hazihi, ini, Aisyah, nama orang perempuan. Jadi kalau orang perempuan pakai hazihi. Contoh nomor 2, hazihi dajajatun. Dajajatun artinya ayam betina atau induk ayam boleh. Hazihi, ini dajajatun, ayam betina. Itu karena di belakangnya ada dajajatun, ada tun, itu tak marbutoh. Makanya kata tunjuknya harus hazihi, karena ini muannas. Jadi hazihi dajajatun, ini ayam betina. Contoh muannas yang ketiga, hazihi madrasatun. Hazihi madrasatun. Nah, di belakangnya pakai tak marbutoh. Yang tun itu tak marbutoh namanya. Makanya untuk kata tunjuknya, untuk isim isyarahnya adalah hazihi. Untuk lil qorib, untuk yang dekat. Kita lanjut. Ya, masih berbicara isim isyarah. Tapi sekarang isim isyarah untuk lil ba'id, yang menunjukkan sesuatu yang jauh. Zalika dan tilka. Zalika dan tilka. Kalau yang lil qorib tadi apa? Haza dan hazihi. Itu lil qorib. Kalau zalika, tilka, itu artinya itu. Nah, ini untuk lil ba'id. Zalika untuk muzakkar dan tilka untuk muannas. Zalika untuk muzakkar atau benda laki-laki, tilka muannas atau benda perempuan. Contoh di bawah. Zalika aliyun. Zalika aliyun. Zalika jamusun. Zalika jamusun. Zalika baitun. Zalika baitun. Zalika itu. Aliyun, aliyun apa? Nama orang. Jadi zalika aliyun, itu Ali. Zalika jamusun. Jamusun artinya kerbau. Zalika jamusun.
itu kerbau. Zalika baitun. Zalika baitun itu rumah. Nah, itulah benda-benda atau kata tunjuk untuk muannas, bendanya muzakkar, bendanya pun harus berbentuk muzakkar yang tidak ada tak marbutohnya. Zalika itu untuk muzakkar. Nah, di kata isimnya juga harus muzakkar. Zalika aliyun. Zalika jamusun. Zalika baitun. Yang bawahnya tilka. Nah, tilka ini isim isyarah lil ba'id, untuk yang jauh. Itu. Tilka itu. Nah, tilka ini untuk benda-benda yang berbentuk muannas atau perempuan. Tilka nabilah. Itu nabilah. Tilka baqarah. Baqaratun. Tilka baqaratun. Itu sapi betina. Betina laki perempuan? Perempuan. Tilka baqaratun. Itu sapi betina. Di Al-Quran ada namanya surat Al-Baqarah, surat sapi betina. Tilka hadikotun. Tilka hadikotun. Itu taman. Jadi benda-benda isim yang ada tak marbutohnya disebut namanya isim muannas. Gunakan kata tunjuknya untuk lil ba'id tilka. Tadi lil qarib hazihi. Tilka nabilah. Itu nabilah. Tilka baqarah. Itu sapi betina. Tilka hadikah. Itu taman. Untuk zalika dan tilka tetap artinya itu. Yang membedakan untuk laki dan untuk perempuan. Oke, kita lanjut. Sekarang yang kedua. Tadi pertama ismul isyarah atau isim isyarah. Yang kedua ini isim saja, gak pakai isyarah. Isim. Apa itu isim? Isim adalah setiap kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, dan sifat itu disebut namanya isim. Isim adalah setiap kata yang menunjukkan manusia. Kalau manusia itu nama orang boleh. Nabila, Ahmad. Atau hewan, jamusun. Tumbuhan, jamusun, baqaratun. Kalau tumbuhan, syajaratun. Benda mati, maktabun. Tempat, waktu, dan sifat. Ini semua adalah disebut namanya isim. Isim itu ya nama. Nama orang, nama pohon, nama benda mati, apa saja yang disebut adalah isim. Contohnya ada Nabila, Ahmad, Jamusun, Baqaratun, Syajaratun, Maktabun, dan lain-lain. Itu disebut namanya isim. Sekarang yang ketiga, sifat atau isim sifat. Isim sifat adalah kata yang menunjukkan sifat. Contoh, ada kabirun, soghirun, tawilun, kabirun, jamilun, qobihun. Itu disebut namanya isim sifat. Atau sifat saja boleh. Tapi kayak isim sifat juga boleh. Karena dalam bahasa Arab boleh dibilang sifat saja. Seperti kabirun. Masjidun kabirun. Masjid itu besar. Jadi sifat masjid itu adalah besar di masjidnya. Soghirun, kecil. Tawilun, panjang. Tinggi juga boleh. Qosirun, pendek. Jamilun, indah. Qobihun,
jelek. Ini adalah kata atau isim sifat. Masih banyak lagi. Pokoknya yang mensifati banyak, sedikit, apalagi besar, kecil, tua, muda, itu yang mensifati benda-benda sebelumnya. Jadi kabirun, mau benda apa kita sebut. Nah, ini juga nanti kalau ada mu'annas ya harus mu'annas bendanya. Kalau muzakkar harus muzakkar sama-sama. Oke, mudah-mudahan kalian bisa paham. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian mau mengulang-ulang ini video supaya kalian lebih paham lagi. Karena dengan mengulang-ulang, insya Allah apa yang kalian cita-citakan pasti berhasil. Khusus kelas 5 ini, belajarlah dengan sungguh-sungguh supaya nanti kita di kelas 6 lebih mudah lagi untuk meneruskan pelajaran bahasa Arab. Anak-anakku sekalian, Pak Guru berdoa, mudah-mudahan kalian dijadikan oleh Allah waladun solih dan bintun solihah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib. Kalau kalian pengen selamat dunia maupun akhirat, berbaktilah kepada orang tua. Karena ridallah fi ridal walidain. Kalau orang tua kita senang, Allah pun senang. Sebaliknya, wasukhtullah fi sukhtil walidain. Kalau orang tua kita tidak senang, Allah pun tidak senang. Untuk itu, berbaktilah kepada kedua orang tua. Laksanakan semua perintah orang tua. Begitu juga berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya, tentunya kita mengerjakan sholat 5 waktu. Dan juga membaca Al-Quran. Banyak lagi yang perintah Allah yang wajib kita kerjakan. Untuk itu, semangatlah dalam belajar. Mudah-mudahan dengan semangat, insya Allah pasti kalian akan memperoleh apa yang kalian cita-citakan. Terima kasih atas perhatiannya dan membacanya dan perhatiannya. Dan Pak Guru mohon maaf atas kekurangannya. Ilal liqa, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.